Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kemas, kembali lagi di podcast Kemas Banyuasin Departemen PPSDM bersama kami berdua, David Andriansa dan saya Sawatri Huwaida yang kali ini akan memandu podcast dari BPTU. Masih BPTU, jadi BPTU adalah Badan Pembibitan Ternak Unggul. Iya, betul sekali. Daripada kita penasaran, mari kita tonton lah ya, Kak. Iyo Pak, iyo Kak, iyo. Yuk guys. Langsung saja kita ikutin. Saya dari BPTU HPD Sumbawa. BPTU HPD Sumbawa itu adalah instansi yang bergerak di bidang pengembang biakan dan pemuliaan hewan ternak sapi, khususnya sapi Brahman dan sapi PO. Kemudian ada juga untuk ayam, ayamnya ada beberapa, misalnya seperti ayam KOB 12, kemudian ayam sensi. Ayam ini punya rasnya masing-masing, seperti KOB itu sebagai ayam potong, kemudian ayam Arab sebagai ayam petelur, dan beberapa ayam lain yang cukup banyak diminati oleh masyarakat tentunya di wilayah Banyuasin. Itu kebanyakan di daerah Arab Batu juga banyak konsumen kami. Jadi BPTU HPD Sumbawa ini adalah instansi di bawah Kementerian Pertanian, di bawah Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Jadi di sini sesuai temanya, mengabdi dengan hati membangun desa sehat, cerdas dan harmonis. Mengutip dari temanya, yaitu membangun desa yang sehat, tentunya sehat jasmani dan sehat lingkungannya ya, sempurna. 4 sehat 5 sempurna itu apa saja ya? Misalnya dari lauk pauk, karbohidratnya, misalnya beras, ubi, jagung, kemudian tadi makanan pokok ya, yang karbohidrat, kemudian lauk pauknya protein, kemudian serat dari sayur-sayuran dan buah-buahan, kemudian yang sempurnanya adalah susu. Nah, kesemuanya ini adalah sebagian besar merupakan hasil bumi. Nah, disinilah edapologi berperan. Jadi edapologi itu adalah cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara tanah dan proses pertumbuhan tanaman. Jadi di sini korelasinya jelas ya. Jadi dari pupuk organik kita berikan kepada tanaman sehingga mensupport pertumbuhan kuantitas dan kualitas sayur mayur dan hasil bumi lainnya untuk mencukupi 4 sehat 5 sempurna kita. Oke, kemudian saja ke PowerPoint-nya. Kita memproduksi pupuk bokasi ya Bapak Ibu ya. Pupuk bokasi kami ini sudah teruji lab dan tersertifikasi organik oleh Renovis. Jadi sudah 100% organik. Ini pupuk organik atau pupuk bekasi ini kami beri brand atau merek dagang, yaitu Bokanis. Pupuk Bokanis ini adalah metode pengoposan dari bahan-bahan ini mikroorganisme untuk mempercepat proses pengoposan. Tahu Bapak Ibu di sini ada yang sudah membuat pupuk bokasi? Belum pernah. Di sini banyak ternak ya, ada banyak kandang ya. Biasanya kotoran sapinya dibuang kemana? Dibakar ya? Dibakar. Banyak yang di belakang kandangnya numpuk-numpuk. Oh banyak ya? Enggak sedikit. Ya, jadi tentunya kita semua sudah tahu ya bahwa limbah ternak itu adalah bahan organik yang bisa kita manfaatkan. Cuma limbah ternak yang masih panas atau yang masih segar itu tidak bisa langsung kita manfaatkan ke tanaman. Kita harus proses dulu. Kalau menunggu kotoran ternak ini tadi untuk bisa kita gunakan di lapangan,
itu membutuhkan waktu yang lama, bisa jadi 3-4 bulan atau lebih lama, bisa jadi 1 tahun. Nah, proses pupuk bokasi atau proses fermentasi ini bisa memakan waktu hanya sekitar 2-3 minggu. Oke, next. Jadi sifat kimia biologi secara menyeluruh, kemudian struktur tanah, meningkatkan material organik, kemudian meningkatkan porositas dan permeabilitas. Itu adalah pori-pori atau kemampuan tanah untuk menyerap ini air ke dalam tanah. Jadi tanah-tanah yang padat itu kan tanah itu kondisinya subur, air akan mudah menyerap ke dalam tanah. Nah, itulah ciri tanah yang subur. Bapak Ibu tentunya sudah cukup memahami di lapangan. Ada yang bertani mungkin di sini pastinya sudah cukup memahami. Nah, untuk meningkatkan barangkali ada tanah yang memang kurang subur atau padat ya tanahnya itu, miskin hara, manfaat dari guran tanah. Selanjutnya, manfaat bokasi. Yang selanjutnya adalah memberikan asupan unsur hara, memberikan mikroba yang baik, sehingga proses pengomposan di dalam tanah itu bekerja dengan baik. Kemudian meningkatkan kualitas dan kuantitas panen. Selanjutnya, ini langsung praktek saja. Ya, boleh. Kalau mau ikut untuk mengolah bersama, boleh tuh Bu, Bapak, boleh mari. Itu ini ada sama-sama. Satu kata, Pak. Satu kata. Ya, tentunya ini kan adalah organik, jadi baik untuk sawit yang masih belum menghasilkan maupun yang sudah menghasilkan. Bapak Ibu boleh duduk dulu. Boleh Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk maju ke depan, kita praktek bersama ya. Atau indigo vera biasanya disebut. Kemudian ada molasses atau tetes. Kemudian ada E4. Ini yang kami gunakan adalah mengoptimalkan limbah dari Balai Pembibitan Tanah Unggul. Karena kami punya sapi, jadi limbahnya kami manfaatkan. Kami punya ayam, limbahnya kami gunakan, dan pakan telur termasuk limbahnya juga. Kalau misal Bapak Ibu membuatnya dari kotoran sapi saja, bisa, sangat bisa Bapak Ibu. Banyak Pak, kotoran sapi bisa. Nah, jadi mungkin tahapan pertamanya Satu jam saja kita hampir mati, dan kau selamatkan aku, dan ku menyelamatkanmu. Sekarang aku tahu cerita kita tak jauh berbeda, but it's about the world. Sometimes I want langsung ditutup. ceritakan ke anak-anakku nanti bahwa aku pernah dicintai with everything you are. For yes, I'm with everything you are. Wajahmu yang beragam rupa, pastikan ku tak sendirian jalani derita kau bawakan. Jadi kotoran sapi saja, maksudnya kotoran sapi saja. Kemudian beli E4 itu saya larutkan dalam air kan, tambah cucian beras.
Kemudian langsung saya kocorkan. Jadi kotoran sapi saja tanpa tambahan apapun, langsung dikocorkan. Bisa juga ditambah bekatul, Bu. Bekatul. Jadi fungsinya E4 ini sebagai mikroorganisme atau inilah apa namanya, makhluk yang mengurai kotoran sapi ini, Bu. Nah, fungsinya molasses atau air cucian beras atau kalau kita kasih bedak itu sebagai makanan dari mikroorganisme itu. Jadi Dengarkan, kopi tak bergantian, bukan nestapa, menawar trauma, datang seadanya, terasku terbuka, kita hampir mati berkau. kali kalau punya termometer suhunya di batas 60 derajat, jangan lebih dari itu. Tapi kalau tidak punya ya nggak apa-apa. Intinya 1 minggu sekali kita buka, kita bolak-balik, tutup lagi, tutup rapat lagi. Minggu kedua buka lagi, bolak-balik, tutup rapat lagi. Sampai minggu ketiga kita buka, kita tutup kembali. Biasanya sudah jadi, sudah tidak bau lagi, sudah tidak bau kotoran hewan lagi, jadi sudah humus lah. Dia warnanya berubah menjadi kehitaman. Bau sini ada bahan bakunya, kemudian ada informasi untuk tanaman hias berapa, untuk sayuran berapa. Kemudian ini ada kandungan unsur haranya, di sini sudah tertera. Dan ini 5 kilo, Pak. Ini 5 kilo. Yang ini dijual nggak? Kami sudah tersertifikasi organik. Menyelamatkanmu, sekarang aku tahu cerita kita tak jauh. Ada daun-daunan. Kalau Bapak buat dari kotoran sapi saja bisa, Pak. Jadi saya sendiri buat di rumah itu kotoran sapi saja. Nah, ditambahkan dengan campuran E4 dan molasses ini tadi ya. Tidak bawa lagi kalau sudah 3 minggu. Tidak bawa lagi. Kambing dia kan ini ya bukai, biasanya agak lama. Tapi kalau dicampur boleh enggak. Kadang tanaman sop, Lalu rasanya kalau tanya lakukan Ini cikso ya. Daun itu biasanya digunakan untuk pakan sapi atau pakan kambing biasanya. Bantuan ya, bibit kinggrass, bibit HPT. Jadi itu adalah kinggrass, rumput kinggrass, rumput gajah itu lain Bu ya, lain. Masih satu marga tapi lain varietas. Jadi ini rumput kinggrass. Kalau di kami di BPTU rumput kinggrass ini tumbuhnya bisa lebih tinggi daripada rumput gajah. Jadi ya berbeda ya tanah di sini dengan tanah di Jawa ya. Kalau di Jawa rumput gajah aja udah tinggi. Kalau di sini rumput kinggrass inilah yang cocok untuk di tanah di bawah di daerah gitu. Ya jadi itu dipotong-potong 2 ruas ya. Itu jumlahnya kurang lebih 1.500 panjang. Nah kalau untuk ditanam dipotong-potong 2 ruas atau 2 buku ya. Satu batang itu bisa jadi 3-4 batang. Pemerintah juga ya. Nah ini sudah kami tanam, aku pupuk, tapi tidak menggunakan yang namanya pupuk organik seperti itu ya. Belum berbuah, apa memang belum yang waktunya berbuah atau gimana? Katanya seperti itulah. Nah, juga sungguh-sungguh mohon bantuan seperti apa Kak? Kiranya supaya dia cepat tumbuh subur dan berbuah. Nah, ya itulah. Ini kondisi tanaman alpukat ini ada bantuan umurnya 3 tahun, kenapa belum berbuah gitu ya?
itu sudah apa namanya ke ilmu tanaman ya Pak ya. Bisa jadi karena kondisi tanahnya padat, gembur, mungkin padat ya, banyak rumput-rumputnya. Padat, sangat padat. Ya, mungkin tindakannya Pak, bisa jadi ditambahkan saja organik rutin. Tunggu saja. Mungkin bisa jadi kalau nggak salah alpukat sampai 5 tahun ya, agak tinggi, nunggu sampai berbunga pertama kali. Tunggu saja Pak, tentunya kita lakukan usaha-usaha untuk menggemburkan tanah di bawahnya. Kita pupuk organik, itu organik cair atau mungkin hasil dari kandang gitu kan, bisa juga diaplikasikan dikotorkan ke bawahnya itu. Jadi dicoba begitu Pak, karena saya juga tidak punya pohon alpukat ini. Iya. Diskusi aja ini Pak ya. Iya. Berarti Kepala Desa Sribangkung. Bahwa aku pernah dicintai seada-adanya.